Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita, haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita ingin berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan. Kau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan. Kami ingin bawa penyembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami untuk Raja di atas segala Raja. Sebelum kami jauh lebih lagi Bapa, memuji Tuhan. Kami ingin bersatu hati menolak setiap roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Kau lawat setiap hati yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami untuk Raja di atas segala Raja. Haleluya, amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Boleh berikan senyum di samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapa. Allah yang kami sembah, Allah yang baik. Untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ku cinta Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku baru ku berbalik, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu menuntunku lewat api, di gelap malam Engkau dekat denganku. Bapakku yang setia, Engkau sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu selamanya. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap
Di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapakku yang setia, Engkaulah sahabat. Dan ku hidup dalam kebaikan-Mu selamanya. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Biar jemaat saja nyanyikan pujian ini. Selamanya Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Singer saja nyanyikan pujian ini, katakan selamanya. Selamanya Engkau berjemaat Tuhan, kita sembah Tuhan. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya Engkau setia, selamanya Tuhan. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan, kami mau serukan, kami bawa ucapan syukur, kami bawa ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik, Engkau baik.
mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, syaralah. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagimu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagimu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagimu. Kau baik, Kau sangat baik, Kau baik bagiku. Selamanya. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Selama hidupku, Kau baik Tuhan. Setiap hembusan nafas ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan mau memuji Tuhan, amin. Kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Cuma Tuhan, sorakkan haleluya.
puji. hanya bagimu. Amin. Sebab Kau yang layak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, 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 haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Biar jemaat saja katakan, soraklah. Jemaat Petra bersorak memuji Tuhan. Haleluya, lebih lagi katakan, soraklah. Kami mau bersorak Tuhan. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita ingin memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suka nama Yesus, katakan maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, katakan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kata benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bagi suka nama Yesus, maju, katakan kuasanya. Dengan iman katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kata benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus, menara yang Yesus, kota benteng yang teguh,
Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih lagi bersorak memuji-Mu Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Nyatakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang termegah. Lebih lagi Tuhan, ini iman kami Tuhan. Dan bumi pun kami yakin dan percaya Yesus beserta kami. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Serukan sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Tanam-Mu menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang walau badai menghadang. Yes. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Semua Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Darah-Mu menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Darah-Mu menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Dengan sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita
di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Premiut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saya menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mari kita sama-sama lebih lagi mengikuti ibadah-ibadah yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami begitu percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat. Kami begitu percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
bisa undang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau yang menyembuhkan setiap luka-luka kami. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari ini. Anugerah-Mu membuat kami ada sampai hari ini dan kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Karena kami tahu Tuhan telah memilih kami, Tuhan telah memanggil kami, dan sebagai respon dari kasih karunia anugerah-Mu, kami ada di tempat ini memuji meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu.
Berbicaralah bagi setiap kami dan biarlah kami duduk mendengar apa yang Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu. Berkati firman-Mu pagi hari ini dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus setiap kita yang sedia mendengarkan firman bersama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Ya, silakan duduk kembali saudara. Salam. Selamat pagi, puji Tuhan. Boleh kembali berada di tengah-tengah saudara. Ya, saudara, ini sudah minggu keberapa ya? Keempat ya. Waktu sepertinya sudah begitu cepat berlalu ya. Dan ini bulan Oktober ya, enggak lama lagi sudah mau akhir tahun saudara. Dan untuk bulan ini tema Gereja Petra di seluruh Indonesia adalah Running to God ya. Ada slide-nya ya. Ya, jadi tema kita untuk bulan Oktober itu Running to God atau berlari kepada Allah. Saudara, saya yakin setiap kita ini sedang berlari. Ya. Setiap kita sedang menuju kepada satu tujuan. Ya, ada orang berkata, saya sedang berlari kepada Tuhan. Saya sedang berlari ya kepada panggilan surgawi. Saya sedang berlari kepada Allah. Tapi benarkah kita sedang berlari kepada Allah? Atau sesungguhnya kita sedang berlari kepada yang sepertinya Allah, yang sepertinya Tuhan, yang dibaliknya mungkin kita punya sesuatu yang lain. Atau kita mungkin berlari kepada Tuhan tetapi sesungguhnya hanya pelarian ya. Bisa juga ya. Kita menjadikan Tuhan bukan sebagai yang satu-satunya, yang terutama, yang pertama, yang utama, tetapi hanya sebagai pelarian, kan ada begitu kan? Ya, sebetulnya sih saya enggak mau, tetapi karena ini mendesak. Sebetulnya sih bukan itu tujuan saya, tetapi karena yang saya tuju itu tidak sampai, jadi Tuhan itu hanya sebatas pelarian. Bisa saudara. Nah saudara, pagi hari ini kita tidak sedang menjadikan Tuhan sebagai pelarian. Tetapi biarlah kita mau belajar menjadikan Tuhan itu sebagai tujuan utama, yang terutama, yang pertama dalam hidup. Karena kita tahu ini siapa. Seperti pujian tadi katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuharapkan. Jadi pengharapan kita, andalan kita itu hanya Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah saudara, kalau saya, maaf ya, bukan ini ya, enggak bisa ini ya. Ya, kalau saya kasih ayat ini saudara, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, ini ayat kira-kira ini siapa yang salah satu perumpamaan Tuhan Yesus ini, ayat ini siapa yang mengucapkannya ini saudara? Hah? Anak bungsu atau anak yang terhilang. Di dalam Lukas 15 ayat 18 ya. Dikatakan, aku akan apa? Bangkit dan pergi kepada Bapakku. Perhatikan. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, ini ayat, ya ini perkataan diucapkan oleh si bungsu yang sering kita cap. Ya, bersama-sama kita setuju kan. Si bungsu ini pendosa berat. Ya, betul ya. Si bungsu ini brengsek betul. Si bungsu ini ya kurang ajar betul. Dia anak melawan orang tua. Anak tidak tahu balas budi. Kita kan sering cap gitu kan. Nanti kita akan belajar ya. Sesungguhnya siapa sih si bungsu dan si sulung ini di dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus. Nah kalau kita saudara selidiki dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Nah kita akan mendapati di sana dalam Lukas 15 ini saudara,
3 perumpamaan. Yang pertama apa? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, terus yang kedua, perumpamaan tentang apa? Dirham atau mata uang yang hilang. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini Lukas ini menyusun perumpamaan ini, dia kelompokkan dalam satu bagian, dan itu sangat rapi, saudara. Ini sesuai dengan karakter dari penulis, yaitu Lukas, seorang dokter, seorang terpelajar, sehingga menyusun cerita itu dikelompokkan dengan begitu rapi. Dan di bagian ini Lukas mengelompokkan 3 yang hilang. Kalau saudara cermati di sana, kita akan mendapati yang hilang itu pertama apa, saudara? Benda, betul? Benda itu tidak bisa hilang sendiri. Ya, saudara, dompet saudara tidak bisa hilang sendiri kan? Pasti kalau hilang dia akan, karena itu kelalaian manusia. Tidak ada dompet kemudian jalan sendiri terus menuju rumah tetangga, tidak ada. Saya tidak pernah dapat itu, saudara. Yang kedua itu binatang yang hilang. Binatang kalau hilang itu karena apa, saudara? Ya karena kebodohannya sendiri. Karena ketololannya binatang, mungkin kurang pengetahuan atau punya sifat yang tidak secerdik binatang lain, sehingga binatang ini bisa saja terhilang. Dan biasanya yang bodoh itu adalah domba. Makanya dikasih masuklah perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan yang hilang yang ketiga itu adalah manusia. Biasanya kalau manusia itu hilang, itu karena apa, saudara? Karena jiwa pemberontakannya. Karena dia melawan terhadap Allah, melawan terhadap pemimpin rohani. Tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Anak saya terhilang, anak saya tersesat. Kenapa? Karena jiwa pemberontakannya itu ada di dalam diri sang manusia itu. Jadi yang terhilang di sini adalah 1 binatang, 2 benda, dan yang ketiga adalah manusia, saudara. Nah, saudara, perumpamaan anak yang terhilang ini menjadi perumpamaan yang sangat, cerita yang sangat spektakuler di dalam Alkitab. Bahkan banyak pelukis-pelukis yang kemudian menggambarkan cerita ini begitu indah, begitu luar biasa di dalam lukisannya. Nah, anak yang hilang ini, saudara, kalau saudara perhatikan ayat 1 dan 2, ya, di sana Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sana cerita ini. Pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya apa? Datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Siapa ini yang datang? Orang berdosa, pemungut cukai. Itu pemungut cukai itu bukan hanya licik dalam soal uang, tetapi mereka juga pengkhianat. Dicap sebagai pengkhianat karena mereka bekerja pada pemerintah Romawi, dan itu adalah pengkhianatan terhadap nasionalisme Yahudi, saudara. Makanya pemungut cukai itu salah satu orang yang paling berdosa di zamannya. Dan salah satu murid Tuhan Yesus itu ada namanya Lewi, itulah pemungut cukai, saudara. Murid Tuhan Yesus itu begitu majemuk. Ada yang namanya Lewi, itu pemungut cukai. Tetapi juga ada namanya Simon, orang Selot, itu pejuang untuk kemerdekaan Israel. Bagaimana yang satunya pemberontak, pengkhianat bangsa, yang satunya pejuang untuk kemerdekaan bangsa. Tetapi kasih Kristus menyatukan mereka untuk sebuah tujuan, yaitu kerajaan Allah. Luar biasa, saudara. Ini sangat di luar hikmat manusia. Mana bisa seorang pengkhianat dan seorang
nasionalisme bergabung dalam satu kelompok, satu organisasi. Ya. Yang begitu dekat dengan Yesus. Dan Yesus berhasil mengubah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara. Nah, kalau kita perhatikan sana, ada siapa tadi? Satu pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tetapi juga ada orang yang paling rohani di sana. Siapa itu? Gembala-gembala, pendeta-pendeta, dosen-dosen ahli ya, teologi ya, ahli-ahli Taurat dikatakan di sana. Ayat yang kedua, ya saya sebut sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat kedua, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, jadi Yesus ini seorang yang bisa dikatakan inklusif terhadap semua orang, menerima semua orang. Orang-orang berdosa itu sini pemungut cukai, sini. Dan itu tidak disukai oleh orang Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, setelah kita melihat hal ini, kemudian ayat 3 katakan apa? Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kemudian Yesus menggambarkan, menjelaskan kepada mereka itu satu perumpamaan. Ya, kalau dalam Alkitab ada begitu banyak perumpamaan, itu tujuannya untuk membuka wawasan pendengar, untuk menjelaskan apa yang Yesus ajarkan itu supaya mudah diingat. Cerita. Perumpamaan itu satu cerita. Ya, ketika Yesus melihat mungkin petani sedang menabur benih, Yesus kasih perumpamaan. Ya, ketika Yesus mungkin sedang melihat domba-domba, ya, Yesus kasih perumpamaan. Akulah gembala yang baik. Yesus itu pengajar yang kreatif. Saudara, kreatif sekali Tuhan Yesus. Ya, tidak monoton. Makanya saya juga mau kreatif, saudara. Saudara, saya bilang sama jemaat saya mau bekerja keras untuk menyediakan cara mengkhotbah supaya jemaat ya paling tidak memahami firman. Ya. Biar melayani di kampung, asal jangan kampungan. Ya. Biar kita berasal dari desa, jangan kampungan. Tidak apa-apa. Saya orang desa, orang kampung, saudara. Tetapi saya tidak mau kampungan. Saya melayani di Donggala. Jadi ya, saya pikir ya masih kampung lah. Ya, kalau jam 9 sudah nggak ada orang lewat. Ya. Kampung. Tetapi saya tidak mau. Coba bilang kanan kiri, jangan kampungan. Asik. Ya, saudara. Nah. Tetapi cerita ini kemudian terus berlanjut sampai si anak bungsu ini, kalau kita baca dalam Lukas 15 ayat 17, dikatakan di sana, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya. Coba saudara baca ayat ini, saya minum dulu ya. 3, 2, 1. Saudara, turning point atau titik balik dari kisah anak ini berada di ayat yang ke-17. Saya yakin, saya anggap saudara ini pernah mendengar cerita ini ya. Ya, saya anggap ini cerita ini sudah familiar, sudah terbiasa dengan kita. Ya, jadi titik balik ayat ini, cerita ini adalah pada ayat yang ke-17. Dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Ya. Menyadari siapa dirinya.
Dia sadar siapa dirinya ini, siapa sebetulnya. Nah saudara, menyadari akan siapa diri ini menjadi satu yang penting dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, kalau saudara tidak pernah sadar diri saudara ini siapa, saudara tidak tahu apa yang saudara butuhkan dan perlukan. Setuju? Ya. Kalau kita ini tidak sadar siapa diri kita, bagaimana keadaan kita, kita ini tidak akan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan apa yang harus saya lakukan. Betul? Jadi menyadari keadaan ini menjadi titik balik kehidupan si anak bungsu, sehingga dia berkata, betapa banyak orang upahan papaku dan aku di sini mati kelaparan. Saudara. Nah, ketika dia sadar akan dirinya ini, saudara. Nah, pertanyaan saya begini. Kapan dia sadar? Hah? Waktu ada di kandang babi. Kapan dia sadar? Waktu dia ada di kandang babi. Waktu dia banyak duit? Belum. Waktu uangnya masih 50 juta? Belum. Waktu dia masih naik mobil? Oh belum. Waktu masih naik motor? Masih belum. Ya. Waktu masih tinggal di kos? Oh belum. Tetapi ketika dia kehilangan semua yang dia andalkan selama ini, ya, yaitu harta warisan dari bapaknya, dia mulai sadar keadaannya. Di mana itu? Di kandang babi. Oh rupanya kandang babi itu menjadi tempat yang paling baik, saudara. Untuk apa? Menyadarkan keadaan kita. Tapi apakah kita harus turun dulu ke kandang babi? Hah? Apakah kita harus alami dulu makan makanan babi, terus kita boleh sadar? Harusnya enggak perlu, saudara. Ya, harusnya enggak perlu. Ada perkataan bijaksana bilang begini, orang bodoh yaitu belajar dari kesalahan. Itu orang bodoh. Orang bijaksana itu ya, belajar dari keberhasilan. Ya. Gitu ya. Maaf, orang bijaksana itu belajar ya dari kegagalan itu. Ya. Tapi enggak perlu alami dulu. Ya, itu orang bijaksana. Tetapi orang yang paling bijaksana adalah belajar dari keberhasilan orang lain. Jadi orang bodoh itu harus jatuh dulu, merasakan dulu kandang babi, baru dia sadar. Orang bijaksana itu belajar dari kegagalan orang lain. Oh, saya lihat temanku ada di kandang babi. Saya tidak perlu alami, saya tidak mau alami. Tetapi ini hanya belajar kegagalan, supaya saya tidak gagal. Tetapi ada satu tingkatan yang paling atas, yaitu paling bijaksana. Aku mau belajar dari keberhasilan orang lain. Supaya keberhasilannya menginspirasi saya, supaya saya juga bisa berhasil. Itu paling bijaksana, saudara. Nah, tergantung kita mau pilih yang mana. Nah, kandang babi kadang menjadi tempat yang baik, tempat yang indah untuk mengingatkan kita akan keadaan kita atau akan dosa kita. Saudara, siapa yang pernah di kandang babi? ya. Coba pernah tanya kanan kiri. Pernah di kandang babi? Saya pernah, saudara. Tetapi saya dulu memang beternak babi. Ya, jadi saya
terjun ke kandang babi. Ya, tetapi yang dimaksudnya kandang babi di sini satu keadaan yang mungkin buruk, satu keadaan yang mungkin tidak kita sukai, satu keadaan yang sangat menyiksa, satu keadaan yang begitu menderita, baru sadar. Ya, terlambat ya, sudah hancur semuanya, baru sadar, terlambat. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Nasi sudah jadi bubur. Apa yang bisa saya perbuat lagi kalau nasi jadi bubur? Taruh ayam. Taruh abon. Taruh apa lagi? Sayur ini. Jadilah bubur Manado. Masih bisa kita nikmati. Saudara, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Walaupun mungkin bagi hidup kita menjadi sesuatu yang terlambat. Hancur semuanya. Keluarga hancur, usaha hancur, pekerjaan hancur. Ya, tetapi tidak apa-apa. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Nah, di sini saudara saya memperhatikan ada dua kesadaran yang dibangun, yang disadari oleh si bungsu ini. Yang pertama kesadaran akan keadaannya yang berdosa. Yang kedua kesadaran akan kasih Bapaknya. Dua kesadaran ini penting di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kalau kita hanya sadar diri kita ini orang berdosa, berapa banyak orang yang sadar? Semua orang sadar dirinya adalah orang berdosa. Seperti anak bungsu ini. Dia sadar, dia menyadari keadaannya. Ya, dia menyadari apa yang dia lakukannya. Dia menyadari kebangkrutannya, penderitaannya. Dia sadar, dia tahu dia ada di kandang babi. Tetapi dia tidak hanya sadar itu saja. Nah, kalau kita baca di sana tadi apa? Dia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, apa yang dia lakukan kemudian? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Selain dia menyadari keadaannya yang berdosa, dia juga menyadari akan kasih Bapaknya. Dia ingat punya Bapa yang mengasihi dia. Dia ingat punya Bapa yang akan setia mengampuni dia. Ini kesadaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sedalam-dalamnya saudara jatuh. Ya, ingatlah ada Bapa yang mengasihimu. Tidak ada dosa yang terlalu dalam yang Tuhan tidak bisa ampuni. Amin. Sehitam-hitamnya ya dosa saudara, kasih Allah sanggup membuatnya menjadi putih. Kalau ada di antara saudara saat ini yang mungkin merasa dirinya orang berdosa, paling berdosa, ya, datanglah kepada Allah. Dia akan mengampunimu, dia akan mengasihimu. Seperti anak bungsu yang yakin bahwa ketika dia pulang, Bapaknya pasti menyambutnya. Nah, saudara, setelah si bungsu sadar akan dua hal ini, keadaannya dan apa yang dia butuhkan, barulah dia bisa berlari kepada Tuhan. Barulah dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Running to God. Berlari kepada, selama saudara tidak menyadari keadaan saudara, selama saudara tidak menyadari kasih Bapa, kita tidak mungkin bisa berlari kepada dia. Yang membuat saudara berani datang kepada Tuhan itu apa? Ya karena kasihnya itu loh.
Amin. Waktu saudara berdarah-darah, waktu saudara hidup jauh dari Tuhan, beranikah saudara datang kepada Tuhan? Kalau saudara tidak yakin bahwa Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang mengampuni, kita tidak mungkin berani datang. Nah, disinilah kadang iblis masuk dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam satu kehidupan yang berdosa, iblis mulai mendakwa kita, Allah membenci engkau, Allah tidak mengasihi engkau, Dia pasti tidak akan mengampunimu, Dia pasti akan menghajarmu, menghukummu, engkau memang manusia berdosa, engkau celaka, engkau akan masuk neraka. Ini yang iblis katakan kepada kita ketika kita hidup dalam dosa. Nah, penting waktu kita jatuh dalam lembah yang dalam itu, dalam dosa, kita sadar akan kasih Allah saudara. Sehingga saudara kemudian kita punya satu tindakan, yaitu aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Saudara, makanya gereja itu, kekristenan itu lambangnya apa? Apa saudara? Yang di depan ini apa ini? Salib. Salib ini lambang apa? Hah? Oh, itu hanya kayu Pak yang melintang begini. Seperti cagak kanu PLN itu juga ada begininya Pak. Makanya ada orang-orang tertentu tidak boleh ada salib apapun di rumah. Usahakan bagaimana jangan ada gambar salib, apa simbol salib. Ya, padahal ya di rumah itu kalau rumahnya pasti begini ada, itu tidak mungkin ada. Di mana-mana ada salib, saudara. Salib adalah lambang apa? Waktu saudara lihat salib, apa yang saudara lihat di sana? Kita tidak hanya melihat kasih Allah di sana, tetapi kita juga melihat diri kita orang berdosa. Salib adalah perjumpaan antara dosa dan kasih. Salib adalah perjumpaan antara hukuman Allah dan kasih Allah. Di sanalah berjumpa kedua hal itu. Nah, salib juga, ya maaf bukan salib ya. Jadi kasih Allah ini yang membuat si bungsu ini kemudian berani berlari kepada bapaknya. Nah, disinilah kita bisa mendapati saudara, dua orang ini berpelukan. Siapa? Bapa dan anak. Bapa yang penuh kasih, anak yang berdosa ini. Ya, digerakkan oleh apa saudara? Kasih. Saudara. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah oleh hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Apa yang dikatakan? Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepada bapaknya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Kedua orang ini bisa berpelukan karena ada apa saudara? Kasih. Jadi kasih itu membuat dua orang yang bermusuhan itu kemudian menjadi sahabat. Dua orang yang konfrontasi bisa menjadi sekutu koalisi. Ya. Dua orang yang baku hantam bisa baku peluk. Nah, pentingnya kasih di dalam mengampuni. Ya, ini penting sekali. Ya. Dua orang ini bisa berpelukan karena ada kasih. Ayahnya tidak bilang, tunggu dulu nak, tunggu. Waktu anaknya datang, ya, ayahnya mulai lihat dari jauh, berlari.
Ayahnya tidak bilang, tunggu, kau bau dosa kau. Kau belum mandi, kau dari kandang babi kau, mandi dulu. Tidak, saudara. Ayahnya peluk, rangkul, cium dia. Saudara, kita kemudian ingat di dalam Mazmur 103 ayat 12-13 katakan apa? Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita apa? Pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dikatakan sejauh timur dari barat. Siapa yang bisa hitung jauhnya timur ke barat? Saudara tahu? Di mana timur, di mana barat? Timur dan barat itu hanya ada di dunia ini, di bumi ini. Ketika saudara ke planet, ke bintang-bintang, saudara tidak akan bisa tahu di mana timur dan di mana barat. Siapa yang bisa hitung barat ke timur? Demikianlah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kasih ini yang kemudian mempersatukan ya kedua orang ini, bapa dan anak. Bapa yang penuh kasih, anak ya pulang dari kandang babi. Bapa tidak suruh ini dan itu. Bahkan bapa ini yang penuh kasih ini, saudara, kok saudara perhatikan, dia tidak mempercakapkan dosa-dosa masa lalu anaknya. Ya. Dia tidak pernah singgung-singgung sedikit pun ya tentang kesalahan bapaknya itu, kesalahan anaknya itu. Nah, kalau kita baca ayat yang ke 21 ya, dikatakan aku telah berdosa ya, katain aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, tetapi ayah. Ya. Tetapi ayah, ya, ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, apa? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, jadi kasih ya. Ya, ini dikatakan ayat 22 ya. Bawa kemari. Waktu anak mengungkapkan keluh kesahnya, Bapak ini tidak pernah membicarakan masa lalunya. Ya. Saudara, benar ayat Alkitab katakan, dia membuang dosa kita ya ke tubir laut yang paling dalam dan tidak mengingatnya lagi. Ya, ada pujian kan? Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Bapak tidak mengingat-ingat lagi. Apa yang dikatakan Bapak? Pakaikanlah, ya, ambil pakaian yang terbaik, jubah yang terbaik, pakaikan cincin, pakaikan sepatu. Apa itu? Lambang apa jubah? Ya saudara, jubah itu melambangkan satu kehormatan. Ya. Jadi dia statusnya sebagai anak. Dia punya kehormatan. Pakaikan jubah. Kehormatannya yang dulu direnggut oleh kehidupan yang lama. Ya, kita sebagai anak-anak Allah punya kehormatan, bukan? Amin. Kekudusanmu, kesucian hidupmu, ya, tingkah lakumu, bukanlah itu satu kehormatan? Ya, makanya kita kalau kadang anak kita mungkin melakukan satu, kau tidak jaga kehormatan keluarga, kau bikin ya, karena melakukan satu tindakan. Coba adalah berbicara tentang kehormatan sebagai anak bapaknya ini. Apalagi yang dipakai cincin
tanda kekuasaan, saudara. Makanya Yehuda itu waktu dia sedang pergi, ya, kemudian dia melepaskan cincinnya. Raja-raja dulu, orang-orang bangsawan pada zaman, cincin itu punya cap, saudara. Jadi itu melambangkan satu kekuasaan, satu wewenang sebagai anak. Ini yang hilang ketika anak ini jatuh di dalam dosa. Terus sepatu itu melambangkan statusmu sebagai anak. Apa yang membedakan budak dengan anak? Sepatu. Mereka anak-anak itu bersepatu. Budak tidak bersepatu. Hanya bekerja saja. Nah, semua yang hilang dari anak ini dikembalikan. Ya. Semua yang hilang dari anak ini karena dosa-dosanya dikembalikan kembali. Tanpa Bapa mempercakapkan masa lalunya. Ya, ada di sini yang suka mempercakapkan masa lalu. Ya. Wah, kamu janji kita mau datang. Kenapa kamu tidak telepon saya? Kau selalu begitu. Dari dulu kau memang begitu. Pernah begitu? Ya. Saya sering, saudara, berjanji dengan seseorang. Tidak datang. Maaf kak, begini-begini. Sudahlah, enggak apa-apa. Sudah, selesai. Tidak usah kita bicarakan yang lalu-lalunya dia. Betul? Pernikahan saudara akan berantakan, akan hancur. Kalau kita selalu membicarakan masa lalu. Sudah, selesai. Ya. Saudara, tetapi apakah ini selesai? Apakah cerita ini berakhir sampai di situ? Tidak. Rupanya Bapa tidak membicarakan masa lalu. Tetapi ada pribadi lain di sana. Ya, siapa itu? Si anak sulung. Si anak sulung ini apa responnya? Ya, saudara, anak sulung ini waktu dia selesai bekerja dari ladang, dia pulang mendapati adiknya kembali. Dia begitu marah. Ya, apalagi? Ya, dia membanggakan jasa Bapa. Aku sudah kerja setia, tidak pernah begini, begitu. Tetapi Bapa tidak pernah memberi aku anak kambing untuk aku bersuka cita dengan teman-temanku. Ya, terus dia apa? Mencela adiknya. Saudara. Siapa ini anak sulung ini? Kalau kita kembali tadi ayat yang kedua. Ada dua orang. Orang berdosa dan orang Farisi. Orang berdosa sadar akan kesalahannya. Orang Farisi ini. Ya, apa yang sering dilakukan orang Farisi, saudara? Membanggakan jasa. Makanya Yesus dalam perumpamaan yang lain dikatakan apa? Ada dua orang datang ke bait Allah berdoa. Satu orang pemungut cukai, satu orang Farisi. Pemungut cukai menunduk ke bawah dan berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Tetapi orang Farisi ini apa yang dikatakan? Dia mengangkat tangan, menengadah ke atas. Ya Allahku, aku sudah berpuluhan, aku sudah ke gereja, aku sudah ini, aku sudah hidup suci, aku begini, begitu tuh. Ya Allah, inilah aku, terimalah ibadah. Farisi. Membanggakan jasa. Datang kepada Allah, bukan datang untuk mencari perkenanannya, tetapi memberi laporan tentang apa yang dikerjakannya. Nah, si sulung ini dia membanggakan jasanya. Dan ujung-ujungnya saudara, apa?
mencela adiknya. Ya, dikatakan apa itu? Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbahaya dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani apa? Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Siapa yang ngomong bahwa anak bungsu ini pergi dengan pelacur-pelacur? Siapa saudara? Anak sulung. Ya. Anak sulung. Jangan-jangan si sulung ini sebenarnya suka juga ya. Jangan, kalau saudara kita baca di sana, anak sulung ini sebetulnya mau juga. Ya. Pesta-pesta juga kan. Dari situ kan kita bisa, Bapak gak pernah kau kasih aku. Sebenarnya dalam hati dia pesta juga. Mau juga. Mau sebenarnya si sulung ini. Ya, makanya saya katakan si sulung melakukan segala sesuatu di dalam rumah bapaknya. Ya, itu tanpa kasih. Dia melakukannya segala sesuatu dengan ya sebagai rutinitas, sebagai tanggung jawab yang berat, sebagai tugas-tugas yang membosankan, ya. Sebenarnya sih saya mau juga hidup senang-senang, hidup foya-foya, ya. Tetapi saya ada di rumah Bapakku, ya. Saya mau melakukan semua yang kelihatannya baik tadi itu. Saya bukan memberontak, saya ini, saya itu. Saya orang baik, saya anak baik. Nah, saudara kelihatannya. Tetapi dilakukan tidak dasar kasih. Yang ada apa saudara? Kalau kita melakukan segala sesuatu yang kelihatannya baik, tidak berdasarkan kasih. Itu yang ada apa? Adalah sungutan. Ya. Di sini ada bergereja karena tidak berdasarkan kasih. Saudara pasti akan bersungut-sungut. Di sini ada melayani Tuhan bukan berdasarkan kasih. Satu titik pasti kita akan bersungut-sungut. Di sini ada memberi persepuluhan mungkin tidak berdasarkan kasih. Satu titik Anda akan bersungut-sungut. Di sini ada ya melakukan segala sesuatu, banyak hal tidak berdasarkan kasih. Saudara pasti kita akan bersungut-sungut suatu nanti. Nah, kita sudah sampai pada akhir khotbah. Nah, siapakah si bungsu dan si sulung ini? Adakah di antara kita yang salah satunya atau dua-duanya? Saudara, siapa itu? Si anak yang terhilang itu. Siapakah si sulung itu? Siapa yang terhilang sini? Hah? Siapa? Dua-duanya terhilang. Ya. Satu hilang di luar, satu hilang di dalam. Satu ada di luar gereja, satu ada di dalam gereja. Bukankah itu melambangkan kita semua? Betul? Bukankah kita kadang ada di dalam gereja? Tapi bukankah kita juga sering menghakimi saudara kita? Membicarakan dia. Membicarakan kelakuan. Membicarakan masa lalunya. Betul? Bukankah itu menggambarkan kita semuanya? Bukankah kita kadang melayani Tuhan tanpa kasih?
Bukankah kita mengerjakan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan kita berharap satu imbalan? Kita lupa. Seperti bapaknya tadi, anakku, engkau sudah tinggal bersama-sama dengan aku. Itu harusnya cukup. Apa yang aku miliki menjadi milik. Itu harusnya cukup. Amin. Selesai harusnya. Bukankah kita seperti itu? Aku lakukan ini supaya Tuhan berbuat ini. Aku kerjakan ini supaya Tuhan beri ini. Bukankah kita begitu? Harusnya kita sadar kalau ada Tuhan sudah bersama-sama dengan saya. Kalau Yesus sudah tinggal dalam hidup saya. Kalau Tuhan sudah selamatkan saya. Bukankah itu berkat terbesar? Sehingga kita berkata, Tuhan cukup bagi saya. Saudara. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Ya, kita adalah orang-orang yang terhilang itu. Tetapi bersyukurlah kalau hari ini Tuhan memanggil engkau. Mari kita datang kepada Dia. Kita berserah kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan anugerah. Kita orang berdosa. Kalaupun saudara mungkin ada di dalam gereja. Ya, kita terhilang di dalamnya. Marilah kita kembali kepada Bapa yang mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mengangkat satu pujian. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, Tuh kasihiku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Kami datang kepada-Mu. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Mari saudara datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kau Bapa yang mengasihi kami. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Siapa yang mau datang kepada Tuhan? Saudara sebagai anak bungsu atau anak sulung, kita semua membutuhkan kasih Allah di dalam hidup kita. Mari datanglah. Dia mengundang saudara untuk datang kepada Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Kami datang menyerahkan hidup kami. Aku berserah. Semua anak-anak kasih-Mu pada
pagi hari ini. Itulah kami sebagai si bungsu dan si sulung. Tuhan tahu keadaan kami. Tuhan mengenal setiap hati kami. Tuhan tahu pribadi kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu, kasih-Mu, biarlah mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mengasihi kami. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Aku berserah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Aku berserah, ada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Inilah segala keberadaan kami Tuhan Yesus. Engkau tahu segala kekurangan, kelemahan, kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami mau bangkit, mau kembali kepada Bapa yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Berkati solusi dan jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerjaan saksi dan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.